Episode 1. Anak Apu Teh. Tangisan di sungai di pedalaman Sulawesi. Jauh dari keramaian kota, ada sebuah dusun kecil yang sunyi. Dusun itu terhimpit hutan rimbun, dikelilingi sungai berliku, dan jalannya hanya berupa tanah yang bisa dilewati motor, bebek, atau sepeda. Saat malam tiba, kegelapan menyelimuti seluruh desa. Hanya suara jangkrik, burung hantu, dan desir angin yang berhembus dari pepohonan yang menemani. Disinilah tinggal seorang gadis bernama Ramlah, usia 18 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang hitam legam. Banyak pemuda desa diam-diam menaruh hati padanya. Namun, di balik senyum itu, Ramlah menyimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah nasib seluruh kampung. Rahasia gelap, Ramlah hamil. Kandungan itu bukan hasil pernikahan, melainkan buah dari hubungan terlarang dengan seorang pemuda yang kini telah meninggalkannya. Hari-hari Ramlah diliputi rasa cemas. Ia takut ayah dan ibunya tahu, takut tetangga mencibir, takut seluruh kampung menudingnya, membawa malu. Akhirnya, ia mengambil keputusan kelam, menggugurkan kandungan. Ia mencari pertolongan seorang dukun tua bernama Nanai Sanga. Dukun ini dikenal sakti di desa, pandai mengobati, dan katanya bisa berbicara dengan roh penunggu hutan. Malam itu, di rumah panggung sederhana, Ramlah menunduk ketakutan. Nanai Sanga duduk bersila di hadapannya. Asap dupa mengepul, memenuhi ruangan. Suara seraknya menegur. "Nak, apa yang kau buang bukan sekadar daging. Itu nyawa. Ingat, nyawa yang tak sempat lahir akan menuntut." Namun, Ramlah menutup telinga. Ia hanya ingin terbebas dari aib. Proses kelam itu berlangsung. Bayi kecil yang tak sempat lahir kemudian dibungkus kain putih tipis dan dikuburkan secara sembunyi-sembunyi di tepi sungai, di bawah pohon besar. Sejak malam itu, dusun tak pernah sama. Suara yang mengusik. Awalnya, hanya terdengar suara lirih di tengah malam. Warga mengira itu suara kucing. Namun makin lama, tangisan itu terdengar semakin jelas, mirip suara bayi baru lahir. Ea, wah, beberapa orang yang melintas dekat sungai mengaku mendengar suara itu. Ada juga yang melihat cahaya redup seperti lampu minyak di bawah pohon. Orang-orang mulai resah, tapi masih mencoba menutup mata. Hingga suatu malam, seorang lelaki bernama Daeng Naba pulang dari kebun cengkeh. Jalan setapak gelap gulita, hanya lampu Petromax di tangannya yang jadi penerang. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara lirih. Mak, aku dingin." Daeng Naba berhenti. Tubuhnya kaku. Ia menyorotkan lampu ke arah suara, dan seketika bulu kuduknya berdiri. Tampak sesosok bayi kecil duduk di atas batu. Tubuhnya berlumuran darah. Matanya kosong menatap. Sekejap kemudian, lampu Petromaxnya padam. Ia lari terbirit-birit. Wajahnya pucat pasi. Keesokan harinya, sawah milik warga terendam air tanpa sebab. Padahal tidak turun hujan. Padi yang siap panen rusak, warga mulai percaya ada roh yang mengganggu. Mereka pun memberi nama pada sosok itu, Anak Apu Teh, yang berarti bayi putih. Teror menyebar, gangguan semakin menjadi. Ada warga yang bersumpah melihat bayi tanpa mata merangkak di pematang sawah. Ada pula yang melihat sosok mungil penuh darah
mengetuk pintu rumah di malam buta. Beberapa orang mencoba ritual tolak bala. Dupa dinyalakan, mantra dibacakan. Namun anehnya, setiap dupa dinyalakan, api selalu padam sendiri. Bukannya tenang, tangisan bayi justru makin keras terdengar dari arah sungai. Ramlah pun mulai diganggu. Hampir setiap malam, ada ketukan di jendela kamarnya, disertai suara lirih. "Mak, aku lapar. Aku haus." Ia menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu menembus. Kadang ia melihat jejak kaki mungil berlumuran darah di lantai rumahnya. Akhirnya, ia memberanikan diri menemui Nanai Sanga. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Nanai, tolong saya." Bayi itu, dia datang padaku. Nanai Sanga menatapnya dalam. "Aku sudah memperingatkanmu, Nak. Roh anakmu mencari ibunya. Kalau kau tidak hadapi, bencana akan semakin besar. Bencana pertama dan benar." Malam berikutnya, sebuah lumbung padi terbakar tanpa sebab. Api menyala besar meski hujan deras mengguyur. Warga panik, berlarian sambil berteriak. Di tengah kekacauan, seseorang melihat sosok bayi berdarah merangkak di atap lumbung. Sosok itu tertawa kecil. Matanya kosong menatap warga. "Itu bukan manusia, itu anak putih," teriak seorang ibu. Sejak malam itu, desa diliputi ketakutan. Ayam-ayam mati mendadak, sumur menjadi keruh. Bahkan ada yang mengaku saat tidur, dadanya ditindih sosok mungil yang berteriak, "Aku ingin susu, Ma." Ramlah dan mimpi buruk Ramlah makin terpojok. Warga mulai bergunjing, menyalahkan dirinya. Tapi yang paling menakutkan adalah mimpi yang terus menghantui. Dalam mimpinya, ia melihat bayi itu berjalan di tepi sungai. Tubuhnya pucat, dingin, membawa seikat bunga Kamboja. Bayi itu menoleh, menatapnya, lalu berkata dengan suara serak, "Mak, kenapa kau buang aku? Aku ingin pulang." Ramlah terbangun dengan peluh dingin. Rasa bersalah menyelimuti. Namun, bayangan itu tak mau hilang. Cerita ditutup dengan mimpi Ramlah yang semakin nyata. Suara tangisan bayi menggema hingga membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Warga desa semakin yakin bahwa roh itu adalah anak Kaputeh. Dan ia tak akan berhenti sebelum menjemput ibunya sendiri. Apakah desa ini akan hancur? Dan sanggupkah Ramlah menghadapi roh anaknya sendiri?